Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Cek betul-betul. Tolong dong itu dicek. Kenapa? Karena gua tahu betul di dalam tidak ada. Dari 2011 gua di sana tidak ada yang namanya narkoba. Boro-boro narkoba kita ngerokok aja nggak bisa kok di dalam. Al-Zaitun keberadaannya eksklusif, tertutup, dan ada gap dengan masyarakat sekitar. Ungkap yang sebenarnya apa sih yang terjadi. Gua tahu banyak loh. Jangan kira gua nggak tahu banyak. Gua cuma hanya menjaga banyak pihak. Kembali terkuak, lagi-lagi bisnis di Dengkot Al-Zaitun, Panji Gumilang ilegal tak kantongi izin. Namun, di balik kemilau ponpes ini, tersembunyi dugaan peredaran narkoba yang melibatkan para santri dan pengasuhnya. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penggeledahan di Ponpes Al-Zaitun pada Jumat, 4 Agustus 2023. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka pimpinan Ponpes, Panji Gumilang. Dewan Pers, tolong dong itu lingkarnya coba dicek izin-izinnya betul nggak gitu ya. Kita harus cek dulu. Kominfo juga tolong dong dicek itu benar-benar nggak punya izin penyiarannya, izin edarnya betul apa enggak gitu kan. Jangan bikin hoax gitu. Dan kita harus konfirmasi juga ke Barreskrim, bener nggak ada sebarang sitaan yang katanya serbuk putih dan sebagainya. Bisa jadi itu isinya tawas. Cek betul-betul. Tolong dong itu dicek. Kenapa? Karena gua tahu betul di dalam tidak ada. Dari 2011 gua di sana tidak ada yang namanya narkoba. Boro-boro narkoba kita ngerokok aja nggak bisa kok di dalam. Betul. Iya kan? Kok tiba-tiba ada kalimat itu? Maka gua rasa udah saatnya sih ya, udah saatnya orang-orang yang ada di Al-Zaitun, orang-orang yang membela Al-Zaitun, santri, alumni, wali santri, terus siapa ya? Orang-orang terafiliasi terhadap Al-Zaitun, yuk keluar semualah. Keluar, suarakan kebenaran. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi yang dijual di masyarakat di dalam Al-Zaitun. Oke? Korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal. Ke apotik sana yang datang ke Al-Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al-Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin ya, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain sama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Mengharapkan, memohon, meminta kepada pemerintah harus segera ikut campur mengatasi masalah pesan Al-Zaitun yang terus terang saja meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya pesan Al-Zaitun, masyarakat tidak diajak bersama-sama sehingga masyarakat Indramayu tidak merasa memiliki. Beda dengan pesan-pesan yang lain. Al-Zaitun keberadaannya eksklusif, tertutup, dan ada gap dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya harap kepada pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, dan mengajak unsur-unsur majelis ulama dan para tokoh masyarakat agar segera mengambil keputusan yang tegas. Kalau kesimpulannya memang di situ ada penyimpangan, penyesatan yang menimbulkan kegaduhan, yang mengakibatkan santrinya akan menjadi santri yang eksklusif, ekstrim, ya, bahkan bisa mengarah pada terorisme yang menolak NKRI Pancasila, maka pemerintah harus segera bertindak. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Ungkap yang sebenarnya apa sih yang terjadi. Gua tahu banyak loh. Jangan kira gua nggak tahu banyak. Gua cuma hanya menjaga banyak pihak, sehingga gua tidak ungkapkan ini di sini. Kalau gua ungkapkan, weh rusak ini. Bener, gua mau ngomong pengen sebenarnya gatel gitu loh. Apa yang terjadi? Sebelum berita tersebut digoreng, ada pejabat A ketemu dengan si ini, media ini, lalu ada mantan
teroris dari luar negeri diundang duduk di situ untuk membahas masalah ini. Kita kan tahu. Kembali terkuak lagi-lagi bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Gurita bisnis di Dengkot Pondok Pesantren terbesar Al Zaitun di Asia Tenggara tersebut lagi-lagi tak mematuhi aturan yang berlaku. Tak ayal Panji Gumilang pun harus kembali gigit jari. Setelah bisnis galangan kapal Janji Gumilang disegel, Pemkab Indramayu kini menutup bisnis lain yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Baru-baru ini Pemkab Indramayu menutup usaha penggergajian kayu yang lokasinya tidak jauh dari usaha galangan kapal yang berada di bibir pantai utara Desa Eratan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Penutupan usaha itu dilakukan oleh Pol PP Kabupaten Indramayu Kamis 20 Juli 2023. Usaha milik Panji Gumilang itu disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Jadi kami mendapat laporan adanya usaha lain di Al Zaitun. Setelah ditelusuri ternyata ada bisnis lain, yakni kegiatan penggergajian kayu di lokasi yang tidak jauh dari bisnis galangan kapal. Tukas Teguh kepada sejumlah wartawan. Diberitakan sebelumnya Pemkab Indramayu telah menutup bisnis perbuatan kapal yang dimiliki Panji Gumilang. Penutupan itu dilakukan karena usaha tersebut belum mengantongi izin lengkap. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Ahmad Syadali menyebutkan seluruh bisnis yang dijalankan oleh Panji Gumilang belum memenuhi kelengkapan aturan yang dipersyaratkan, sehingga kata dia pihaknya harusnya melakukan tindakan tegas berupa penutupan usaha. Soal penutupan tidak ada kaitan sama sekali soal polemik yang terjadi soal Al Zaitun. Kami hanya menegakkan aturan agar seluruh pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku mulai di tingkat pusat hingga daerah, pungkas dia. Kembali terkuak lagi-lagi bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Gurita bisnis di Dengkot Pondok Pesantren terbesar Al Zaitun di Asia Tenggara tersebut lagi-lagi tak mematuhi aturan yang berlaku. Tak ayal Panji Gumilang pun harus kembali gigit jari. Setelah bisnis galangan kapal Janji Gumilang disegel, Pemkab Indramayu kini menutup bisnis lain yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Baru-baru ini Pemkab Indramayu menutup usaha penggergajian kayu yang lokasinya tidak jauh dari usaha galangan kapal yang berada di bibir pantai utara Desa Eratan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Penutupan usaha itu dilakukan oleh Pol PP Kabupaten Indramayu Kamis 20 Juli 2023. Usaha milik Panji Gumilang itu disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Jadi kami mendapat laporan adanya usaha lain di Al Zaitun. Setelah ditelusuri ternyata ada bisnis lain, yakni kegiatan penggergajian kayu di lokasi yang tidak jauh dari bisnis galangan kapal. Tukas Teguh kepada sejumlah wartawan.